Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nurmaina SSI MM Apoteker, biasa dipanggil dengan nama Bu Mai. Nah, saya merupakan salah satu tim teaching dari mata kuliah Komunikasi dan Ilmu Farmakoterapi Terapan di program profesi apoteker jurusan farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Baik, materi yang akan kita sampaikan pada hari ini yaitu teknik komunikasi permasalahan obat dengan metode S, B, A, dan R. Kita ketahui bahwa seringkali apoteker menemukan permasalahan terkait penggunaan obat sehingga membutuhkan rekomendasi yang segera. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan metode S, B, A, R. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada hari ini, pertama, mahasiswa mampu melakukan penetapan masalah penggunaan obat dengan metode S, B, A, dan R. Mahasiswa mampu mempraktekkan komunikasi masalah penggunaan obat dengan metode S, B, A, dan R kepada dokter. Baik, langkah pertama kita mengenal apa saja itu S, B, A, dan R. S adalah situation, B adalah background, A adalah assessment, dan R adalah recommendation. Situation, di sini adik-adik diharapkan mencatat kondisi pasien yang mengkhawatirkan akibat penggunaan obat. Contoh, bayi usia 11 bulan mendapatkan resep obat loperamid setengah tablet per 12 jam. B yaitu background, di mana adik-adik diminta untuk mencatat latar belakang penggunaan obat. Contoh, loperamid diberikan untuk mengatasi diare pada bayi tersebut. A yaitu assessment. Di sini kita melakukan penilaian antara komponen S dan B dengan cara memperhatikan kaidah farmakoterapi, EBM ya, evidence based medicine, dan pedoman pengobatan. Dari contoh kasus tersebut menggambarkan bahwa dari pedoman pengobatan diare pada anak, penggunaan loperamid tidak disarankan untuk diberikan pada pasien bayi karena akan membahayakan kondisi bayi, karena akan menyebabkan terjadinya ileus paralitik, yaitu gerakan usus ya, gangguan gerakan usus pada bayi, sehingga akan memperparah kondisi diare pada bayi tersebut. Sehingga R, recommendation yang bisa diberikan dari kasus tersebut yaitu untuk menghentikan penggunaan loperamid pada bayi. Jadi apoteker memberikan rekomendasi kepada dokter terkait hasil asesmen. Selain itu, apoteker meminta persetujuan dokter atas rekomendasi yang telah diberikan. Jika dokter tidak setuju dengan rekomendasi apoteker, sebaiknya tetap didokumentasikan dan mencantumkan bahwa dokter tidak setuju. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan komunikasi. Maka teknik komunikasi yang bisa kita lakukan antara apoteker dan dokter dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, yaitu memberikan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, meminta waktu dan menyampaikan tujuan menghubungi dokter. Yang keempat, yaitu kita harus bersikap ramah dan sopan pada saat berkomunikasi. Berikut contoh kasus yang bisa kita gunakan untuk mempraktekkan metode S, B, A, dan R. Kasusnya di sini yaitu pada tanggal 28 Juli 2021 telah masuk resep Dr. Ina spesialis penyakit dalam, di mana apoteker Mai melakukan screening resep atas nama pasien Bapak Heru, usia 56 tahun, yang sedang dirawat di ruang Zamrud,
Z112 dengan diagnosis chronic kidney disease stage 5 dan bronchopneumonia. Pasien diresepkan obat ciprofloxacin 400 mg per 12 jam. Dari data laboratorium, pasien diketahui memiliki nilai LFG-nya 25 ml per menit per 1,73 meter persegi. Pertama, pertanyaan yang harus kita selesaikan yaitu tentukan situation, background, assessment, dan recommendation. Langkah kedua, praktekkan cara mengkomunikasikannya ke dokter dengan menggunakan metode S, B, A, dan R. Baik, langkah pertama yaitu kita melakukan penetapan masalah, di mana kita harus menetapkan S, B, A, dan R. Dari kasus tersebut diketahui S, situation dari kasus tersebut adalah pasien atas nama Bapak Heru usia 56 tahun yang sedang dirawat di ruang Zamrud 112 dengan diagnosis chronic kidney disease stage 5 dan bronchopneumonia. Pasien diketahui mendapatkan obat ciprofloxacin 400 mg per 12 jam. Selanjutnya kita menentukan B, yaitu background, di mana kita ketahui dari kasus tersebut penggunaan ciprofloxacin digunakan untuk mengatasi bronchopneumonia pada pasien tersebut. Langkah selanjutnya kita melakukan assessment. Dari hasil referensi yang ada bahwa dosis ciprofloxacin yang direkomendasikan untuk pasien CKD dengan LFG 25 ml per menit per 1,73 meter persegi yaitu 200 mg hingga 400 mg per 24 jam. Maka R, recommendation yang bisa kita berikan kepada dokter yaitu kita menyampaikan kepada dokter bahwa sebaiknya penggunaan dosis ciprofloxacin yang dapat digunakan pada pasien tersebut yaitu dosis 400 mg per 24 jam. Selamat siang Dr. Ina, mohon maaf telah mengganggu waktunya Dr. Ina. Perkenalkan, nama saya Apoteker Mai. Saya menghubungi dokter karena kami telah menerima resep baru dari Dr. Ina untuk pasien Bapak Heru usia 56 tahun. Pasien tersebut diketahui sedang dirawat inap di ruang Zamrud Z112 dengan diagnosis CKD stage 5 dan bronchopneumonia. Pasien diresepkan obat ciprofloxacin 400 mg per 12 jam. Penggunaan obat tersebut diketahui untuk mengatasi bronchopneumonia pada pasien tersebut. Sesuai referensi yang telah kami temukan bahwa dosis ciprofloxacin yang direkomendasikan untuk pasien CKD dengan LFG 25 ml per menit per 1,73 meter persegi adalah 200 mg hingga 400 mg per 24 jam. Berdasarkan referensi yang ada, maka dosis ciprofloxacin untuk pasien tersebut adalah 400 mg per 24 jam. Bagaimana dokter dengan rekomendasi yang telah kami berikan? Baik, Apoteker Mai. Saya setuju dengan rekomendasi yang diberikan oleh apoteker. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kembali Dokter Ina. Selamat siang. Demikianlah materi komunikasi dan ilmu farmakoterapi terapan dengan tema teknik komunikasi permasalahan obat kepada dokter dengan metode SBAR. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipraktekkan oleh adik-adik semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.